Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimil mannan dzil tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa man 'alaina bi ihsanihi sallallahu alaihi wasallam wa akramahu bil Qur'an al-mu'jizatil mustamawati ila ta'aqubil azman. وسلامه على المبعوث رحمة للإنس والجان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والميزان. فبعد إخوة الإيمان رحمني ورحمة Bi'idillah ta'ala, kali ini kita melanjutkan kajian dengan tema Sirah Nabawiyah. Jadi kajian Sirah Nabawiyah pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita menyampaikan bahwasanya kita membutuhkan alasan penguat di dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita terus bersemangat tentunya dari awal sampai akhir. Jadi kurang kita telah sampaikan yang 5 alasan kuat mengapa kita belajar atau membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kedua ini kita lanjutkan dengan membacakan keadaan bangsa Arab secara umum sebelum datangnya Islam. Lalu setelah itu insya Allah kita teruskan dengan mengenali nasab atau keluarga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini pembahasan mengenai kondisi atau keadaan gambaran umum Arab sebelum Islam datang. Di sini ditulis lebih kurang dalam 20 sampai 22 halaman. Jadi tentunya kalau versi Indonesianya tinggal dikali 2, kurang lebih 50 gitu ya. Jadi tidak bisa kita baca semua malam ini. Namun di sini kita akan mencoba meringkas. Muncul pertanyaan, apa pentingnya mengetahui kondisi Arab sebelum Islam datang? Apa pentingnya? Nah, kita sampaikan ini alasannya untuk mengambil perbandingan. Jadi ada risalah Islam tiba, maka kita perlu mengetahui 2 hal yang akan menjadi objek perbandingan sehingga kita mengetahui betapa agungnya risalah syariat ini. Yang pertama adalah khalfiyah, ya, latar belakang atau kejadian-kejadian serta keadaan sebelum risalah itu tiba. Yang kedua, kita perlu mengetahui setelah risalah itu sempurna bagaimana keadaan yang ada. Bisa dipahami? Jadi kita belajar sirah, kita pada sesi pengenalan maka kita agak perlahan. Jadi untuk memahami keagungan Islam, ya, keagungan risalah ini, kita harus
melihat dua sisi. Yang pertama, sebelum Islam datang, ya. Yang kedua, setelah Islam itu sempurna. Nah, kebanyakan orang hanya mengetahui keadaan umat manusia di tempat mereka masing-masing, dan terkhusus ini setelah Islam sempurna. Orang seperti ini kemungkinan besar kurang begitu mengagungkan atau menghargai keberadaan Islam. Jadi dia mengira Islam itu tiba ya sudah begini keadaannya. Maka ada pun orang-orang yang mengetahui keadaan atau gambaran masyarakat kehidupan manusia sebelum Islam tiba, lalu ia bandingkan dengan keadaan manusia setelah Islam itu sempurna, maka dia akan mendapatkan perbandingan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Islam membawa visi dan misi yang sangat besar. Islam telah menciptakan perubahan yang begitu mulia, yang begitu bagus. Islam datang dengan begitu banyak kebaikan. Jadi ada masa lalu, sekali lagi sebelum Islam tiba. Jadi perlu kita ketahui bagaimana keadaan umat jahiliyah dahulunya. Kemudian Islam datang, derajat manusia yang dulunya hina menjadi terangkat. Berarti sekali lagi kesimpulannya, Islam membawa perubahan yang sangat besar. Maka tidak mungkin kita bisa menghadirkan, menggambarkan, menceritakan betapa sempurnanya sejarah atau sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hasilnya yang begitu besar, yang begitu banyak, syarat dengan kebaikan, tanpa mengetahui dari mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya. Kemudian dengan mengetahui keadaan orang Arab sebelum Islam tiba, di sini akan sangat tampak apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud? Maka kita harus tahu kegelapan itu apa. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Kalau kita cuma tahu cahayanya, ini kita ngerti apa yang dimaksud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala li ikhrajin nas, untuk mengeluarkan manusia minal dhulumat, dari berbagai lapisan kegelapan ila nur, menuju satu cahaya. Baik, ini dua alasan pentingnya kita menceritakan sebelum memasuki cerita tentang kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita menceritakan keadaan bangsa Arab sebelum Islam tiba. Jadi kondisi bangsa Arab sebelum Islam itu tiba dipenuhi dengan keburukan, penuh dengan keburukan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kezaliman. Maka ketika Islam tiba, lalu orang-orang itu memeluk Islam sebagai agama mereka, Allah angkat derajat mereka, maka berubahlah keadaan yang tadinya dipenuhi dengan keburukan menjadi keadaan yang penuh dengan kebaikan. Maka sampai-sampai manusia yang sama, yang sebelumnya berumur dengan dosa maksiat, kegelapan, kezaliman, keburukan,
menjadi manusia yang terbaik. Ya. Jadi tadinya manusia terburuk menjadi manusia terbaik setelah memeluk agama Islam. Maka jadilah mereka ya khairul umam, di mana bangsa Arab mampu mendahului atau melampaui kaum-kaum selain mereka. Maka mereka menjadi umat terbaik ya, ukhrijat linnas, yang Allah Taala jadikan sebagai dai-dai penyeru kepada agamanya untuk seluruh manusia, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, keburukan-keburukan yang ada di bangsa Arab ketika itu tentunya tidak semuanya bisa kita sebutkan. Di sini kita menyebutkan gambaran secara umum. Di antaranya adalah bagaimana keadaan mereka dalam sisi akidah. Jadi orang Arab pada saat itu adalah kaum yang menyembah patung dan berhala. Sampai-sampai di sekitar Ka'bah, tempat yang paling dimuliakan saat itu, terdapat kurang lebih ya 360 patung. Itu baru di Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Kenapa demikian? Karena orang Arab pada saat itu berpikir, jadi tidak cukup satu Tuhan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, masing-masing rumah, kalau rumah itu milik orang kaya, dia punya Tuhan pribadi, punya patung pribadi. Maka patung inilah yang akan disapa sebelum mereka berangkat kerja. Dikasih wewangian yang barangkali wewangian yang diberikan kepada patung itu lebih mahal dari apa yang dia pakai. Dia meminta kepada patung itu, meminta keberkahan. Baru setelah itu mereka berangkat bekerja atau berbisnis. Jadi mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan kami menyembah berhala atau patung-patung ini supaya menjadi pemberi syafaat, menjadi perantara antara kami dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anggapan yang ada di benak atau pikiran mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran surah Yunus, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang kafir itu mereka menyembah selain Allah. Sebagian dari patung dengan berbagai bentuknya. Bahkan disebutkan tidak sedikit dari mereka membuat Tuhannya sendiri yang tak bisa dibeli, yang bisa dibuat sendiri. Bahkan salah satu cuplikan kisah yang sangat masyhur dan bagaimana di antara sahabat sebelum masuk Islam di masa jahiliyah, dia membuat Tuhannya dari bahan kue adonan, sehingga ketika dia lapar, maka patung yang dibuat dari kue itu kemudian dia santap. Seperti itu keadaannya yang ada dari sisi akidah. Mereka wajib dulu dan dunillah, menyembah selain Allah, bala yang turun, yang mana sesembahan itu tidak sama sekali mampu memberi mudarat kepada mereka. Bala yang turun, wala yang fa'um, apalagi memberi manfaat. Gak bisa ngasih mudarat, gak bisa ngasih manfaat. Ya. Wayaqulu, dan mereka mengatakan haula syufa'a'una indallah. Mereka ini syafi' kami di sisi Allah. Memberi syafaat. Apa arti syafaat?
syafaat secara istilah sebagaimana yang kita pelajari pada kitab-kitab tauhid. Nah, ini maksud syafaat secara kehidupan nyata di dunia ini yang disebut dengan istilah sekarang jalur khusus. Misal ada lowongan pekerjaan di mana si fulan kemungkinan besar tidak akan diterima. Nah, dengan jalur khusus ini, dengan syafaat ini, kemudian dia dengan cepat diterima. Ada istilah lagi pakai orang dalam. Itu bentuk daripada syafaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mereka beragama kalau mereka yang langsung minta sama Allah bisa jadi tidak diterima. Kenapa? Banyak alasannya. Mungkin mereka merasa dirinya kotor, karena hartanya semuanya dari riba atau dari hasil mencuri, ya. Ada juga dari hasil perzinahan barangkali. Maka mereka membutuhkan jalur khusus. Nah, kalau lewat jalur khusus ini, kemungkinan besar doa atau permohonan mereka lebih cepat diterima. Ini anggapan yang ada pada benak atau pikiran orang-orang jahiliyah. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Jadi mereka menyembah banyak patung dan berhala. Kemudian dari sisi akidah juga, orang-orang jahiliyah ini mereka bertakoyur. Ini ada tradisi, budaya, kebiasaan yang sudah masuk pada keyakinan, dan ada tradisi yang sifatnya ritual saja, ada tradisi yang sifatnya rutinitas, ya, yang penting ikut. Tapi ada juga tradisi-tradisi yang melekat pada keyakinan. Ini nempel pada keyakinan agama. Mereka bertakoyur ketika ada yang akan menikah untuk menentukan hari baik atau hari buruk, maka mereka bertakoyur. Ketika ingin safar, bepergian untuk menentukan atau mengetahui serta meramal kepergian ini akan berbuah kebaikan atau keburukan, mereka bertakoyur. Ketika ingin pergi berbisnis, sebelum berangkat mereka bertakoyur. Apa itu takoyur? Awalnya takoyur itu seringkali praktiknya menggunakan burung dari kata takoyur. Ini asal usulnya. Jadi ketika mereka akan pergi, maka dilepaskanlah satu ekor burung. Dan ketika burung ini terbang ke arah kanan, maka ini menandakan kepergian ini baik. Sebaliknya, apabila burung ini terbang ke arah kiri, maka ini menandakan kepergian ini akan membawa keburukan. Maka digagalkan. Begitu pula ketika ada salah satu dari keluarga mereka akan menikah. Ini di sebagian daerah di Indonesia masih seperti itu, ya. Jadi ada hari baik, hari buruk, kemudian diramal dengan 1, 2, 3 cara. Masih ada seperti itu. Bahkan walaupun jadwal safarnya sudah jauh-jauh hari ditetapkan, direncanakan, maka ketika salah satu orang yang dituakan di situ mengatakan hari ini bukan hari yang baik berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, maka dia batalkan rencana safar. Nah, takoyur seperti itu asal usulnya, kemudian berkembang dengan apapun dia melakukan itu, dengan apapun dia mengundi nasib baik atau buruk itu, selagi itu mirip intinya, maka itu tergolong takoyur. Bisa, ya? Jadi ada perluasan makna dari sisi praktik. Jadi ini kebiasaan orang-orang Arab.
Mereka bertabayun. Kemudian orang-orang Arab jahiliyah gampang sekali saling memerangi satu sama lain, walau dengan alasan yang paling remeh. Singgung-singgungan nasab perang, ya. Ada masalah sosial perang. Apapun itu, apabila satu suku atau masyarakat tidak menerima itu dilakukan oleh suku lain, maka yang terjadi adalah peperangan. Jadi kalau orang Arab jangan tanya, sampai saat ini ya darah-darah perangnya itu masih mendidih, masih mengalir. Karena itu sudah sekian lama seperti itu. Kemudian di tengah-tengah bangsa Arab saat itu perzinahan ini menyebar. Perzinahan merajalela. Sampai-sampai dikenal ya ada 4 model pernikahan saat itu. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bentuk pernikahan yang pertama seperti pernikahan yang ada hari ini. Seseorang mengkhitbah, kemudian disetujui, dia memberikan mahar, menikah. Kemudian berikutnya, sebagian orang menyerahkan istrinya kepada lelaki yang dianggap istimewa, supaya dari situ lahir anak yang kurang lebih dalam bahasa orang sekarang memperbaiki keturunan. Ada seperti itu. Jadi dia tidak menggauli istrinya pada waktu-waktu tertentu, kemudian istrinya ini diserahkan supaya tidur dengan laki-laki yang dia inginkan oleh suaminya tadi, sampai dia bisa memastikan bahwasanya istrinya ini hamil dari laki-laki tersebut. Kenapa disebut nikah? Karena ini lumrah, bukan aib, bukan aib, biasa dilakukan. Nah berikutnya, tidak sedikit para wanita ini digauli oleh banyak lelaki. Nanti ketika wanita ini melahirkan anak, dia akan menunjuk lelaki siapa yang dia inginkan menjadi ayah dari anaknya. Maka nasabnya disebut. Jadi semua laki-laki yang sebelumnya berhubungan dengan yang diundang semuanya, setelah lahir anak tadi, kemudian yang menunjuk, wahai fulan, oh ayahnya. Dan orang yang ditunjuk tadi tidak boleh menolak. Paham maksudnya? Ada keterikatan, ya. Kemudian berikutnya, nikah pada saat itu persis dengan 100% zina. Jadi wanita-wanita berzina, dia meletakkan tanda atau sebagian menyebutkan yang mirip bendera di depan pintu atau di samping pintu rumahnya, menandakan bahwasanya wanita ini menerima lelaki manapun. Terserah siapa yang mau masuk ke rumah, silakan masuk. Maka dia menggauli wanita ini. Nanti kemudian ketika wanita ini melahirkan anak, dia panggillah orang-orang itu, para lelaki yang telah menggaulinya, lalu dia melihat kira-kira lelaki mana yang mirip dengan anak yang lahir tadi, maka itulah bapaknya. Maka itulah ya.
Ini kita sebutkan dalam rangka supaya kita tahu dari titik terendah ternyata Islam mengangkat budaya manusia, moralnya sampai pada taraf tertinggi. Jadi banyak orang mengeluh Islam ini berat, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Mengeluh. Kita lihat orang-orang kafir hidup penuh kebebasan, lebih enak. Kalau masuk Islam serba terkekang, ya. Nggak ada baiknya, nggak ada enaknya, kan begitu. Kenapa kalimat itu muncul? Karena mereka tidak menyadari dari mana sebenarnya Islam mengangkat moral manusia dari titik terendah. Apakah kemudian akan ada anak-anak yang tidak jelas nasabnya? Pasti, ya kan? Pasti. Kalau keadaannya seperti itu. Nah, kemudian di antara gambaran kondisi jahiliyah bangsa Arab sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab ini terbiasa membunuh anak mereka. Terbiasa membunuh anak mereka. Ada dua alasan disebutkan dalam Al-Quran mengapa orang-orang itu tega membunuh anaknya. Yang pertama karena al-faqr, kefakiran. Sudah terjadi kefakiran, lahir anak. Jadi anak mau makan dari mana? Kita aja sebagai orang tuanya sudah susah. Kalau anak ini lahir, nambah susah nggak? Menurut mereka ini akan nambah kesusahan keluarga. Padahal di zaman itu tidak sama dengan zaman sekarang yang semuanya kita beli, ya kan? Ada macam-macam. Zaman itu sederhana, tetapi karena kefakiran mereka sampai rela menutup naluri mereka sebagai orang tua, maka mereka membunuh anak mereka. Ditanamnya itu, ditanam itu. Makanya kita sering membaca mendengarkan wa idal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi wanita itu Allah tanya di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka itu dibunuh? Ditanam hidup-hidup. Allah tanya. Anak kecil punya dosa, anak baru lahir, bayi punya dosa, tentu tidak. Jadi alasan yang pertama karena kefakiran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-An'am, "Wa la taqtulu auladakum min imlaq." Wahai manusia, ini ketika Islam datang, ada ayat yang mengatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan, kefakiran. Kalau sebutkan nahnu narzuqukum, kami yang berikan kalian rezeki, wa iyyahum, begitu pula mereka. Anak-anak yang lahir kami juga yang tanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, khasyatul faqr. Belum miskin, belum fakir, tapi takut kefakiran. Sudah pas-pasan lah, ya. Atau mungkin dari penghasilan dia bisa disisihkan, tapi dia hitung itu kalau nambah anak kayaknya kurang, kayaknya akan jadi fakir. Belum fakir tapi takut kefakiran. Dan sudah kesimpulannya apa? Dia bunuh anaknya. Dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut kefakiran. Kalau tadinya karena kefakiran sudah terjadi, yang ini menghindari kefakiran atau takut akan terjadinya kefakiran, kemiskinan.
Nahnu narzuquhum, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kalian. Inna qaulahum kana khit'an kabira, karena membunuh mereka dengan alasan tadi merupakan kesalahan yang amat besar. Dalam ayat yang lain pada surah An-Nahl, ya, ayat 58 dan 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menceritakan keadaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, ketika para ayah tadi dikabarkan istrinya melahirkan anak perempuan. Nah, ini secara khusus, ya, anak-anak perempuan. Di sini ada rasa malu. Kalau tadi cenderung secara umum karena fakir, merasa tidak akan mampu menghidupi anaknya, dia bunuh, atau karena takut terjadi kefakiran, dia bunuh. Nah, kalau ini, kalau lahir anak perempuan, orang tuanya merasa malu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Si ayah yang mendengarkan istrinya melahirkan bayi perempuan langsung merah kehitaman wajahnya. Pucat sampai menghitam wajahnya. Wa huwa kadhib, dalam keadaan menahan rasa malu yang amat besar. Pada lihat orang sampai gugup, pucat karena rasa malu, sampai badannya bergetar. Dia tahu di zaman dahulu orang tidak bisa memprediksi yang akan lahir ini bayi laki-laki atau perempuan. Mungkin kalau di masa ini sudah digugurkan sejak awal, ya. USG ternyata perempuan, sudah nggak pakai malu, belum banyak tetangga yang tahu, digugurin. Tapi di masa itu orang akan tahu laki-laki atau perempuan yang lahir ketika sudah keluar anaknya, ayahnya sedang bekerja. Datang orang mengabarkan, wahai fulan, istrimu melahirkan anak perempuan. Langsung hitam wajahnya, menahan rasa malu yang besar. Kemudian pilihannya apa? Ya tawara ilal qaumi min su'i ma busyira. Pilihan pertama, dia akan sembunyi-sembunyi menutupi dirinya dari masyarakat demi kehidupan anaknya. Karena ini aib yang ditutupi. Mungkin si anak ini gak pernah dikeluarkan dari rumah, ya, hanya caranya. Atau dia tidak mengaku kalau sedang mengasuh anak perempuan. Itu pilihan pertama. Dia tahan anaknya, dihidupi, tapi dengan penuh rasa malu, takut ketahuan. Ayumsikuhu alahu, pilihannya, am yadussuhu bitrab, atau pilihan kedua, dia akan menguburkannya hidup-hidup di tanah. Ini masuk gak di pikiran kita? Artinya setelah mendengar ini, percaya gak kalau itu pernah terjadi? Kalau rasanya gak mungkin, kan? Secara naluri kemanusiaan mungkin terjadi atau tidak? Tidak. Tapi ternyata itu nyata. Maka dari titik inilah Allah Taala mengangkat moral manusia hingga pada apa yang kita saksikan sekarang dalam komunitas orang-orang yang menerapkan agama Islam. Begitu indahnya. Anak kecil-kecil difasilitasi mainan, pakaian yang banyak, kamarnya khusus, di sekolah kalian diberikan apa yang dibutuhkan, diberikan pendidikan, fasilitas. Tapi dulunya tidak seperti ini. Ada di titik yang paling rendah. Ini kalau perempuan kemudian membaca ini, harusnya dia menangis sejadi-jadinya. Ternyata Islam yang telah mengangkat martabat mereka. Karena pada saat ini banyak perempuan
perempuan yang protes ketika belajar sirah sambil ambil faedah ya. Jadi banyak perempuan yang protes, kenapa laki-laki kesannya lebih bebas dalam Islam, kan begitu? Laki-laki lebih banyak menang di dalam Islam. Perempuan sepertinya dikekang. Bukan. Perempuan diposisikan pada posisi yang semestinya, aman, nyaman, kan begitu. Maka dari sini kita melihat sebelum Islam, datang Islam, kemudian lihat pemandangan setelah Islam itu sempurna. Maka merugilah setiap Muslim yang dia tidak mengetahui keadaan masa jahiliyah, karena dia tidak akan bisa mensyukuri betapa besarnya nikmat Islam. Bersyukur dia bersyukur, tapi syukurnya tidak sebesar orang yang memahami secara detail bagaimana keadaan di masa jahiliyah sebelum Islam itu tiba. Kemudian berikutnya, orang-orang Arab jahiliyah ini terbiasa dengan membanggakan atau menyombongkan nasab. Jadi kalau sudah ada clash, ada kontras, gesekan ya, antar suku, maka ini rawan menimbulkan permusuhan. Bahkan disebutkan dalam kitab ini kadang-kadang permusuhan yang terjadi antar suku itu bisa bertahun-tahun lamanya, tak selesai. Saling tindas, saling sakiti, saling bunuh. Fanatisme terhadap suku. Jadi mereka membanggakan nasab mereka, otomatis sebaliknya mereka menghina nasab orang lain. Sebenarnya ilmu nasab itu ilmu yang tidak tercela dalam sudut pandangan Islam. Itu bagus. Manakala kita mensyukuri nasab kita, kemudian tidak menghina nasab orang lain. Maka nanti disebutkan Nabi kita Rasulullah SAW dari nasab yang paling mulia. Bahkan para nabi secara keseluruhan dari nasab yang paling mulia. Ustaz, apakah ada keistimewaan dalam nasab dia? Tapi itu tidak mengantarkan kita kemudian menghina nasab orang lain. Kita terlahir dari orang tua yang soleh-solehan, senang atau tidak senang. Kita terlahir dari keluarga yang terpelajar, senang atau tidak senang. Terlahir dari keluarga yang sepenuhnya baik-baik saja, senang atau tidak senang. Tapi ya secara takdir kauni, apa yang Allah kehendaki di dunia ini, tidak semua orang terlahir dari orang tua yang baik-baik saja, ya kan? Makanya di Indonesia itu terkenal istilah waktu kita masih kecil itu anak zina. Nah kalau anak zina sama masyarakat dulu yang disalahkan siapa? Mau ngejek orang tuanya gak berani, ya kan? Yang diejek siapa? Anaknya. Betul gak? Dulu seperti itu. Kamu anak zina, satu yang ngomong didengar semua orang, satu kelas. Doa mentalnya muncul karena dibully dan sekolah lain. Pada akhirnya muncul narasi untuk memerangi bully bahwasanya anak zina itu tidak salah karena dia tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari hasil perzinahan. Dan belum tentu anak itu buruk seperti orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita mensyukuri keistimewaan nasab kita itu boleh. Tapi ada rem, tidak sampai menghina nasab orang lain. Bisa ya? Jadi pahami? Jadi seperti itu. Adapun orang-orang jahiliyah ketika mereka bangga dengan nasabnya,
dia jadi sombong. Karena ada kesombongan, lalu dia menghinakan nasab orang lain. Di sini letak kesalahannya. Maka disebutkan dalam hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah, sesungguhnya Allah qad adhaba ankum." Menghilangkan dari kalian setelah datangnya Islam ubiyata al-jahiliyah, fanatisme suku asal di era jahiliyah dihapus oleh Islam. Wafakruha bil abad, begitu pula berbangga-bangga dengan bapak dan kakek nenek moyang dihapus oleh Islam. Kenapa tadi? Alasannya karena tidak seorang pun dari kita bisa memilih dari nasab mana kita lahir. Tidak ada ya. Dan anak yang lahir tidak sepenuhnya ditentukan nasibnya oleh keluarganya. Banyak orang-orang lahir miskin banget, boro-boro mau dapat warisan. Kalau boleh dikata mungkin utang orang tuanya bisa ditimbali ke anaknya, saking banyaknya. Tetapi anak ini kemudian menjadi orang sukses. Karena mentalnya apa? Dia merasa dia harus bangkit sejak dini, tidak bisa bergantung kepada siapapun sampai orang terdekat. Makanya banyak ahli sejarah menyebutkan di antara ciri-ciri orang itu akan jadi pemimpin itu dia yatim dulu. Ada nggak? Kenapa biasanya anak yang kecilnya sengsara itu lebih cepat dewasa, bukan lebih cepat tua, lebih cepat dewasa. Kenapa? Karena udah biasa mikir sendiri. Sedangkan anak-anak yang dimanja, apa yang terjadi? Apa-apa tinggal buka telapak tangan, datang. Jadi tidak pernah berpikir berat, tidak pernah muncul kreativitas ingin berbuat ini dan itu, tidak ada. Bahkan banyak dari mereka orang tuanya kaya mentereng, diwariskan ke anaknya modal yang besar, nggak lama modal itu hangus karena anaknya ternyata tidak pernah belajar berbisnis. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Orang kaya anaknya juga kaya ada. Orang kaya kemudian anaknya menjadi miskin ada. Orang miskin anaknya jadi kaya ada. Orang miskin anaknya juga jadi miskin sampai tua ada. Jadi tidak serta-merta ditentukan oleh orang tua atau keluarga. Jadi seperti Allah hilangkan kebanggaan yang melahirkan kesombongan akibat fanatik terhadap suku dan nasab. Kemudian berikutnya orang-orang Arab jahiliyah ini terbiasa bermuamalah dengan riba. Jadi dominan transaksi bisnis itu riba. Maka riba ini kalimat yang paling tepat untuk menyimpulkan riba, maka kalimat yang kuat memakan yang lemah, kan begitu. Seharusnya apa? Yang kuat membantu yang lemah. Kalau riba yang kuat memakan yang lemah. Makanya disebut ya ada salah satu sub dari riba itu disebut titah darah. Saya waktu kuliah dulu ditugaskan menulis satu bahas makalah tentang itu titah darah. Persisnya seperti apa? Silakan dipelajari. Itu menjamur di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan titah di darah lagi. Yang teman-teman sering dengar buaya darah, ini ada titah darah. Titah darah itu tidak kalah payahnya dari buaya. Baik, disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika dipanggil oleh Najasyi, Raja Habasyah. Kenapa? Kenapa dipanggil? Awalnya aman, ya. Hijrah pertama aman. Hijrah kedua Habasyah ini gak aman karena jumlahnya lebih banyak. Orang-orang kafir merasa dirugikan. Hanya diutus orang-orang yang pandai melobi, diprovokasi ke Raja Najasyi.
pendeta-pendeta ini, bahwa saya yang masuk ke negeri kalian katanya hijrah cari perlindungan, itu orang-orang yang merusak silaturahim, orang-orang yang merusak di kampung mereka. Najasyi sebagai raja yang bijak, dia panggil, dia dengar dari dua arah. Maka Ja'far menerangkan, kami ini diajak masuk Islam, agama yang penuh kebaikan, yang sebelumnya kami adalah kauman ahla jahil. Gak tahu apa-apa, na'budul asnam, yang kita sembah itu batu-batu. Wada'kul maitah, yang kita makan itu bangkai. Bangkai itu kita makan. Nah, wada'kul fawahish, semua bentuk kekejian kami lakukan. Wada'kul arham, kami memutus tali rahim. Ya, kemudian wa'isul jiwa, berbuat buruk kepada tetangga. Wayakul qawi minad dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Ini keadaan kami sebelum Nabi yang namanya Muhammad SAW mengajak kami masuk Islam. Kami ambillah panggilan itu, kami patuhi panggilan itu, kami masuk Islam. Semua yang kami sebutkan tadi kami ubah sebaliknya. Bantu tetangga, peduli kepada yang lemah, menyambung rahim dan seterusnya. Terus apa salahnya wahai Najasyi? Bayangkan Najasyi ini sampai menangis. Kok orang seperti ini Islam? Katanya orang buruk, ternyata justru mereka lari dari keburukan menuju kebaikan. Maka yang digarisbawahi di sini, yang kaya atau yang kuat memakan yang lemah, itu dimaksud salah satunya adalah riba. Nah, kemudian yang terakhir, keadaan para wanita di zaman jahiliyah. Para wanita ini tidak boleh mendapatkan warisan. Wanita selalu didolimi. Dalam Islam seharusnya wanita yang paling bersyukur, bukan justru protes. Dan kemudian seringkali para wanita dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak disukainya. Tahu nggak rasanya? Seperti apa? Kata mereka lebih berat dari memikul gunung. Bagaimana bisa menikah dengan orang yang ditolak oleh hatinya? Berat sekali, ya kan? Mereka dipaksa karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Menikah di atas gerai air mata. Harusnya mereka menikah kemudian bergembira, tetapi tidak sedikit wanita ketika menikah dia menangis, sedih dan ketakutan. Dipaksa. Sebaliknya tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang dia sukai. Kalau tidak suka dipaksa, ya. Dilihat suka, cocok, baik akhlaknya, nggak boleh dengan orang tua. Benar nggak? Itu keadaannya di masa itu. Kemudian banyak juga para lelaki yang menggantungkan status istrinya, nggak digauli juga seakan-akan bukan istrinya, tetapi juga tidak ditalak sehingga dia boleh menikah dengan lelaki lain. Orang nggak nih bagi para wanita punya suami tapi nggak pernah disentuh. Dicerai atau enggak dicerai? Kalau dicerai masih jelas, ya, digantungin statusnya. Tak ada lagi yang memposisikan atau memperlakukan istrinya seperti ibunya. Ya, ada di rumahnya masakin dia apa gitu, tapi nggak diberikan kebutuhan batin. Ada juga yang mempergauli istrinya seperti layaknya saudari perempuan. Ramah-ramah, disapa, dibaikin, tapi nafkah batin tidak dapat, susah juga. Makanya Islam datang, Islam melarang zihar. Tahu zihar? Ketika seseorang mengatakan engkau mirip seperti punggung ibuku atau saudari, itu artinya pernyataan yang
dia tidak mau menggaulinya. Dia baik, disukai, tapi tidak digauli. Islam mengharamkan zihar. Baik, itu beberapa keadaan atau kondisi masyarakat jahiliyah bahasa Arab sebelum Islam. Tentunya kalau kita berdetanya waktu tidak cukup, tapi silakan antum membaca kitab ini, sudah banyak diterjemahkan. Tadi kalau Arabnya 20 halaman lebih, saya pikir Indonesianya mungkin bisa 40 sampai 20 halaman. Itu dibaca selesai 1 jam ya soalnya, atau sehari, Sabtu atau Ahad libur selesai baca. Oh, ternyata dari titik ini Islam mengangkat moral manusia. Ya Allah, saya berterima kasih, bersyukur atas iman Islam. Itu kesimpulan. Maka memahami keadaan jahiliyah mengantarkan kita kepada syukur yang sempurna. Baik, masih ada waktu? Masih ada? 6 menit. Baik, azan dulu, kita lanjutkan satu tema atau judul kecil. Setelah itu asal Nabi SAW. Tafadhol, silakan azan. Baik, setelah hamdah salatu wassalamu ala Rasulillah, kita ambil lagi sedikit waktu untuk melanjutkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal. Kita ingin sekilas mengenal atau mengetahui nasab dan keluarga Nabi kita SAW. Kita sampaikan secara ringkas, kemudian insyaallah ta'ala kita akan mengulang judul kecil ini pada awal pertemuan yang akan datang. Baik, nasab Nabi kita SAW ini dibagi oleh para mu'arrikh al-sejarah menjadi 3. Yang pertama adalah nasab yang semua ahli sirah ini menyepakatinya, disepakati urutannya. Kemudian yang kedua, nasab yang diperselisihkan, ada yang tawakuf diam, ada yang menyebutkan. Kemudian yang ketiga adalah urutan nasab yang kemudian ini pasti di situ ada yang tidak sahih. Ini 3 pembagian. Nah, adapun yang disepakati kesahihannya, maka di sini disebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari kita. Yang pertama, nasab beliau bapaknya itu Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dihitungnya berapa yang disepakati ke atas itu berapa? Yang pertama, Muhammad ini bin Abdullah 1. Berikutnya bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena dia lahir sudah ada ubannya. Syaibah itu artinya beruban. Nah, kenapa kemudian disebut Abdul Muttalib? Di sini yang dimaksud adalah hamba dalam kurung budak, bukan hamba Tuhan, tapi hamba yang dimaksud budak. Ceritanya Syaibah ini yang dilahirkan di luar Makkah, nanti kita sebutkan ceritanya. Gak ada keluarga yang tahu. Nah, setelah pamannya tahu, dijemput sama pamannya ini, dibonceng di atas kendaraannya dalam kondisi pakaiannya kurang rapi, yang layaknya seorang hamba sahaya. Maka orang-orang Makkah yang melihat itu mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Oh, ini budaknya Muttalib. Muttalib itu nama pamannya. Ayahnya mati, dijemput pamannya, mau ditarik ke keluarga dari ayahnya di Makkah, dibonceng, orang kira ini budaknya. Kata orang-orang Makkah mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Terkenalah Abdul Muttalib mengalahkan namanya Syaibah. Di zaman dahulu begitu, ada orang-orang terkenal bukan dengan namanya, tapi julukannya. Ini
Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Kemudian berikutnya bin Hashim. Hashim ini namanya Amr. Kenapa dijuluki Hashim? Karena dia yang terbiasa merumukkan roti, mas roti. Untuk apa? Karena dia kesal enggak. Tapi roti ini nanti dijadikan sarin, lalu dibagikan kepada orang yang butuh. Sarin itu adalah roti yang disobek-sobek kemudian dicampur dengan kuah daging. Itu makanan khas mereka. Jadi dikasih julukan Hashim, orang yang sering meremas-remas roti. Nama aslinya siapa? Amr. Kemudian bin Abdi Manaf. Ada yang itu. Nah, berikutnya bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Nu'aym, bin Ghalib, bin Fihr. Nah, Fihr ini yang dijuluki sebagai Quraisy, yang dilakobi Quraisy. Jadi Quraisy itu orang, tapi julukan. Namanya siapa? Fihr. Maka kabilah Quraisy berarti anak turun-temurunnya Fihr. Di bawah kabilah ada apa? Ada keluarga besar namanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluarga besarnya itu keluarga Bani Hashim. Nanti ada Hashim tadi yang kita sebutkan. Jadi kabilahnya diambil dari Fihr yang dijuluki Quraisy, ya. Kemudian berikutnya bin Malik, bin Nawar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Utrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini disepakati oleh para ahli sejarah. Dan syariat itu ada berapa? Empat. Berapa tadi? Bin ya? Iya, banyak itu kan bukan berapa. Kalau itu angka. Ini kurang lebih 20-21 ya. Nah, itu dikasih PR ngumpulin nasabnya ke atas 21. 5 tahun udah selesai ya. Karena coba nyari dulu kayak dapat 5. Ayah tanya kakek nenek yang masih hidup, siapa kakeknya udah gak tahu, putus. Jadi 20 ini banyak. Orang Indonesia jarang yang bisa nyari rentetan nasab ke atas sampai 20. Mungkin 10 sudah susah. Baik, nanti kita tanya kalau ada yang bisa disebutkan di sini 10 orang tuanya ke atas. Itu sudah luar biasa kalau 10 orang Indonesia. Nah, ini yang disepakati. Kemudian mengerucut dalam kitab ini dibahas Hashim ini kakek yang keberapa? Orang tuanya Abdullah, kakek pertamanya Abdul Muttalib Syaibah, ya kan? Kakek keduanya Hashim. Mengerucut yang dirinci adalah Hashim. Baru setelah itu yang dirinci juga Abdul Muttalib, kemudian yang terakhir Abdullah. Kita kasih sedikit poinnya tentang tiga orang ini. Hashim tentunya orang yang sangat dipandang. Jadi dari Quraisy itu sebagai kabilah yang paling mulia. Nah, dari anak-anaknya Quraisy itu yang Fihr yang paling mulia adalah Hashim. Ada kisahnya panjang. Nah, salah satu bentuk keistimewaan dia yang terkenal dengan kebiasaannya menyobek-nyobek roti. Ini adalah gambaran kedermawanannya. Kemudian roti itu dibikin kari, diberikan kepada jamaah haji, ya, orang-orang yang lapar, yang membutuhkan. Kemudian Hashim ini pula yang mengawali rehlah asyita wassaif dalam surah apa? Di ila fi Quraisy. Ila fihi rehlah asyita wassaif. Surah apa? Nah, surah Quraisy. Siapa yang menginisiasi itu? Siapa tadi? Hashim. Nama aslinya
amal. Jadi belajar sejarah yang paling berat, hafal nama, hafal tempat, sama tanggal. Dan yang kita kaji bukan itu, tapi lebih kepada faedahnya. Jadi kalau lupa ya jangan usah takut. Yang ingat itu lebih bagus. Nah kemudian Abdul Muthalib tadi kita sebutkan dijuluki Abdul Muthalib karena orang-orang Makkah tidak mengenalnya. Dijemput oleh Al-Muthalib yaitu pamannya, maka penampilannya seakan-akan dia itu adalah budak bagi Al-Muthalib. Dipanggillah Abdul budak Al-Muthalib, budaknya Muthalib. Nama aslinya siapa? Kemudian yang terakhir di sini Abdullah, yaitu ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sempat akan dibunuh oleh ayahnya, disembelih. Siapa ayahnya? Abdul Muthalib. Bolak-balik aja kan. Jadi Abdul Muthalib mengambil sumpah bernadar jika punya 10 anak maka dinadarkan satu yang keluar kemudian itu yang akan disembelih. Orang dulu aneh-aneh nazarnya. Maka dalam Islam kita diajari tidak usah gampang bernazar, karena nazar itu tidak mempercepat rezeki, tidak mempercepat tercapainya suatu tujuan. Bukan berarti kalau orang bernazar yang seharusnya nggak lulus jadi lulus, tidak, sama aja, tidak memberi efek. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, jika nazar itu di atas ketaatan wajib dipenuhi, jika di atas kemaksiatan maka tidak boleh dipenuhi. Nah kemudian ketika dia akan diundi maka yang keluar namanya Abdullah. Gak ada yang setuju saudara-saudaranya, paman-paman dirinya gak ada yang setuju. Kalau yang ini jangan, yang lain boleh lah. Kocok lagi, keluar lagi. Berulang-ulang keluar, akhirnya konsultasi apa solusinya, karena ini anak kalau disembelih hampir semua orang di sekitar Ka'bah orang makan ada setuju, apalagi keluarganya. Akhirnya dibungkus dengan berapa otak? Kurang lebih 100 otak. Nah maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijuluki Ibnu Dhabi Hail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari dua ayahnya yang hampir disembelih. Satu Abdullah, yang kedua Ismail. Jadi Nabi kita dari Ismail, turunannya itu bisa kita sampaikan. Karena waktu habis, inilah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.